Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali di pembelajaran tematik kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ketiga. Ayo siapkan buku tematiknya dan tonton videonya sampai selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, anak-anak? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Ayo kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar nanas yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Yang kedua, ada bawang merah yang memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Yang ketiga, pohon pisang yang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, beberapa contoh tanaman berikut ini tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Anak-anak tentu masih ingat cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif pada tumbuhan berbunga dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif maksudnya perkembangbiakannya tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan seperti halnya perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini tumbuhan tanaman baru tidak tumbuh dari biji, tapi tanaman baru berasal dari induknya, bisa dari tunas, umbi, spora, akar tinggal, geragi, dan lain-lainnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas contohnya pada pohon pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua, perkembangbiakan secara generatif vegetatif dengan umbi, contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi ada wortel, bawang, singkong, dan bakung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora pada tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal contohnya jahe, kunyit, atau lidah mertua. Dan tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon contohnya pada tumbuhan stroberi. Nah, anak-anak, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, umbi, rizoma, ataupun geragi, ataupun spora itu dinamakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sekarang perhatikanlah lingkungan sekitar kalian, kemudian catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Buatlah seperti pada tabel berikut ini. Misalnya, nama tanamannya pohon pisang. Bagaimana cara berkembang biak anak-anak? Yaitu dengan tunas. Keterangannya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Dibuat seperti ini anak. Berikutnya pelajaran bahasa Indonesia yaitu mencari ide pokok paragraf. Ide pokok adalah inti suatu paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ayo kita baca teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Selamat membaca anak-anak. Nah, setelah kita selesai membaca teks tersebut, tentu kita sudah mendapatkan informasi ataupun ide pokok dari setiap paragrafnya.
yang akan kita sajikan ke dalam diagram berikut ini. Kira-kira di paragraf pertama, apa ya ide pokok yang kita temukan anak-anak? Di paragraf pertama, kita temukan ide pokoknya yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Sedangkan di paragraf kedua, dataran rendah adalah dataran yang berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di paragraf kelima kita temukan, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran rendah dan tinggi? Itulah tadi ide pokok dari setiap paragraf. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.